Ini tempat istirahat ini. Wow. Danau Toba. Kita lanjut teman-teman. Ini Oke, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Zuki Rama dari Zuki Channel. Tentunya masih dalam perjalanan solo touring dari Aceh ke Lampung. Di video kali ini atau di episode kali ini adalah rekaman perjalanan menuju ke Danau Toba. Tadi sudah masuk dari simpang. Oh, itu dia Danau Toba ya teman-teman. Sudah terlihat Danau Tobanya. Danau Toba, Sumatera Utara. Terlihat di sebelah kiri ya. Ini jalannya sempit. Itu terlihat di depan teman-teman. Ini sayang sekali cuacanya tidak cerah. Oke. Didahului oleh seseorang, 2 orang ding. Cuacanya mendung, jadi langitnya tidak biru sehingga kurang berwarna ya suasananya. Tapi tetap seru teman-teman. Ini jalannya sempit, tidak terlalu lebar. Ini kalau mobil besar kayaknya cuma cukup 1 doang dan tidak mulus-mulus banget. Ini adalah jalan menuju Danau Toba lewat, itu namanya simpang apa ya tadi ya? Simpang Sumbul mungkin. Yang jelas masuknya dari Dairi teman-teman. Cukup berbeda ketika dibandingkan kalau masuk dari Tele, dari simpang Tele. Kalau dari simpang Tele itu suasana jalannya cukup ramai. Ini ada mobil-mobil. Ya, kalau lewat Tele suasana cukup ramai teman-teman. Bisa teman-teman lihat di video yang perjalanan saya berangkat ke kilometer 0 Sabang. Itu kalau di simpang Tele itu lalu lintasnya cukup ramai dan jalannya lebar. Kalau ini sempit dan jarang kendaraan yang lewat. Cuman beberapa kali ketemu saja. Ini masuknya dari jalan lintas Sidikalang Kabanjahe, Sidikalang Merek. Nah, masuknya dari situ guys. Ini nanti ke Silalahi. Silalahi itu nama desa atau nama kecamatan, saya kurang paham banget. Yang pasti itu nanti Silalahi teman-teman. Kemudian Paropo. Dan nanti finish di Tongging. Ya, nanti saya bermalam di Tongging, istirahat di Tongging. Karena pengen menikmati Danau Toba. Mumpung karena ini adalah pertama kalinya saya ke Danau Toba. 2 kalinya ya, kemarin kan udah ke Danau Toba juga. Iya, 2 kalinya ke Danau Toba.
Tapi untuk kawasan Silalahi, Paropo, Tongging ini baru pertama. Saya lewat jalan ini juga baru pertama kali. Jadi harus dipuas-puaskan sejadi-jadinya perjalanannya. Jangan cuman numpang lewat doang. Jadi harus mampir dulu, istirahat dulu, menikmati Danau Toba. Dan tempat perhentian yang saya rencanakan adalah di Tongging. Itu sudah Kabupaten Karo. Kalau ini masih kalau ini masih Dairi, Silalahi. Ini sudah sampai Silalahi atau belum? Oh, ini rest area. Tidak usah berhenti. Nggak usah berhenti. Bimbang nih mau berhenti atau enggak tadi. Tapi kayaknya enggak deh. Soalnya kurang sip tempatnya. Tapi sebenarnya sip juga sih dibayang-bayangin tadi. Itu ada bangunan atau saung-saungnya. Terus bisa menikmati panorama Danau Toba. Kita cari tempat di depannya lagi, siapa tahu ada yang lebih spektakuler. Yaelah, itu cari tempat berhenti. Kebetulan start dari Sidikalang tadi sampai sekarang belum beristirahat sih. Belum berhenti dalam artian yang istirahat, menikmati pemandangan alam. Ya berhenti sih berhenti, tapi cuman hidupin kamera, matiin kamera, itu saja teman-teman. Jalan sempit dan di kanan kirinya pepohonan. Ini sepertinya pohon pinus. Oh bukan, iya pinus tapi campuran sih. Ada pohon-pohon yang lainnya juga. Kelihatannya di sebelah kiri adalah jurang. Iya iya sih, wajar kalau jurang. Soalnya di bawahnya kan Danau Toba. Danau Toba, bekas letusan Gunung Toba. Kurang lebih 74.000 tahun yang lalu guys. Bentuk sebuah kaldera yang jadinya Danau Toba. Dahsyat banget sih letusannya kalau saya baca-baca sejarahnya. Itu konon katanya eh, abu vulkaniknya itu menutupi bumi itu sampai 6 tahun dari hasil penelitian ya. The best ya. Cuman sayang cuacanya tidak cerah. Kalau cerah kan biasanya hasil kamera itu lebih mantul, lebih mantap gitu. Bahkan gara-gara letusan Gunung Toba itu diperkirakan jumlah manusia tinggal 5.000 atau 10.000 doang saja manusia di bumi. Baik, kita parkir di sini aja nih, mantap. Oke, pas nggak ada orang, sendirian. Tapi dirawat juga ya, ada yang nanam bunga. Wow, tahu Silalahi. Itu Pulau Samosirnya. Berarti kemarin aku di sana itu. Betapa luasnya Danau Toba. Kemarin tuh dulu di sana itu Pulau Samosirnya. Ini masih Kabupaten Dairi kah?
Itu udah beda. Bayangin men, kemarin aku tuh di sana itu, gua Samosir. Itu kalau mau manjat pohon, serem juga tuh kalau patah itu. Tempat apa ya? Ada bantal-bantalnya teman-teman. Ini tempat istirahat ini. Wow. Danau Toba. Kita lanjut teman-teman. Ini habis dibersihkan. Ada bantal-bantalnya. Lanjut ke bawah, tahu sudah lagi. Oke guys, lanjut lagi perjalanannya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menonton tayangan ini. Kita teruskan pertouringan kali ini. Setelah tadi berhenti di itu semacam penatapan atau gardu pandang, tempat melihat pemandangan kerennya Danau Toba guys. Ini ada mobil ngapain? Ternyata mobil isi ulang sumber air. Ya namanya ini perbukitan, pegunungan. Mungkin ada sumber-sumber air yang bersih, yang layak diminum. Jadinya daripada beli, mending isi ulang dari sumber air alam. Begitulah kira-kira, barangkali. Ini masih dalam perjalanan Danau Toba, ke Danau Toba, kawasan Silalahi. Tadi di gardu pandangnya pemandangannya benar-benar terbaik. Ini saya yakin ke depan semakin keren panorama alamnya. Karena Danau Toba ini emang populer di Indonesia, terkenal bahkan dunia. Udah nggak kehitung ya turis mancanegara yang kesini. Dan memang danau vulkanik terbesar yang pernah ada di dunia, seperti itu kalau tidak salah dari yang saya baca-baca. Danau vulkanik ya, danau vulkanik terbesar yang pernah ada di dunia ini. Kalau sekedar danau biasa, ini adalah danau terbesar di Indonesia, Danau Toba ini. Bahkan seharusnya lebih layak disebut laut sih, lautan. Saking luasnya. Kemarin sudah di Danau Toba di kawasan Samosir, Ambarita kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah terus, ya memang daripada salah omongan saya, mending kalau tidak salah. Kali ini ke Danau Toba wilayah lainnya.
karena Danau Toba itu luas, berada di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, mulai dari Kabupaten Dairi, Karo, Simalungun, Samosir, mana lagi ayo. Masih ada lagi kayaknya, tapi saya tidak tahu. Pokoknya luas deh. Hari ini ke Silalahi, Paropo, Tongging, besok ke Danau Toba lagi masian di kawasan mana itu, Parapat, Balige. Ya itu kalau tidak salah. Nah kan tidak salah lagi. Kalau tidak salah lagi. Dipakari pohon-pohon cemara teman-teman, membuat perjalanan terasa adem. Ditambah lagi dasarnya ini memang lagi mendung, jadi ademnya berlipat ganda. Iya emang bener-bener beda dengan jalan masuk kalau dari Tele. Itu jalan menuju ke Danau Tobanya ramai, banyak pengunjung pulang pergi, dan mungkin juga bukan pengunjung saja ya, banyak warga lokal, warga Kabupaten Samosir, Pulau Samosir yang keluar masuk. Soalnya itu memang satu-satunya akses atau jalan darat yang menghubungkan ke Pulau Samosir dari Pulau Sumatera. Kalau dari titik yang lain itu kan harus nyebrang pakai kapal. Sementara kalau dari Tele, dari Simpang Tele menuju ke Pulau Samosir Danau Toba, itu bisa langsung kendaraan, baik motor maupun mobil, tidak perlu menyeberang. Sudah ada jembatannya teman-teman di sana, jembatan Tano Ponggol. Dan itu masih terus dibangun pembangunannya. Semakin diperbesar jembatannya, tentunya makin keren, makin memudahkan kalau mau ke Samosir dari Pulau Sumatera. Padahal Samosir juga masih di Pulau Sumatera ya. Itulah uniknya Pulau Samosir. Pulau di atas pulau guys. Bahkan di Danau Toba sendiri juga banyak keunikan. Ada danau di atas danau. Jadi di dalam Danau Toba itu ada danau lagi. Danau Sidihoni salah satunya. Dan kemarin saya sempat ke sana juga. Tempatnya lumayan bagus. Padang rumput dan banyak kerbau. Di sana bisa teman-teman saksikan di video yang lain-lainnya di channel saya ini. Cari saja yang judulnya Danau di atas Danau Toba. Sepertinya tidak jauh lagi sudah mendekati pemukiman penduduk. Itu tadi ada orang bersih-bersih ladang, warga bersih-bersih kebun. Wow, wow, wow. Banyak genangan air. Di depan perbukitan menjulang tinggi. Nah ya bener nih, udah sampai ke. Nah batunya besar-besar guys. Inilah sisa-sisa letusan gunung berapi, Gunung Toba. 74.000 tahun yang lalu. 74.000 tahun yang lalu. Itu zaman apa ya? Tapi itu jelas jauh setelah zaman dinosaurus. Dinosaurus saja berapa? 65 juta tahun yang lalu kah? Ya, nanti cari-cari info lagi guys. Kita sudah sampai ke tepian Danau Toba. Dikit lagi batu-batu besar di sekitarnya.
persis kayak kemarin waktu ke Ambari kita mau ke air terjun Efrata, juga banyak bebatuan di perkampungan sepanjang perjalanan. Sudah mendekati Danau Toba, pemandangannya semakin mengagumkan, semakin mempesona. Wow, 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 wow. Wow. Batu-batu besar berserakan, sisa-sisa letusan Gunung Toba. Tidak terbayangkan dulu gimana dahsyatnya ya. Orang sampai bumi aja tertutupi vulkaniknya itu sampai 6 tahun diperkirakan. Gimana spektakulernya dulu waktu meledak, dan hasilnya sekarang menghasilkan sebuah pemandangan alam, panorama alam yang luar biasa. Danau Toba dikelilingi dengan banyak perbukitan. Oke guys, kita belok kiri guys. Di antara bebatuan ada tanaman. Sepertinya ini bawang guys. Jadi di antara batu-batu ini ternyata tanahnya masih bisa dimanfaatkan ya. Masih bisa dimanfaatkan teman-teman, untuk lahan pertanian. Danau Toba. Tidak pernah terpikirkan sebelum-sebelumnya, berapa tahun yang lalu, saya bakal kesini sendirian, tanpa satupun ada yang saya kenal di kawasan ini. Bau bawangnya, bau aroma bawang sampai kecium nih ke jalan, sampai kecium. Terbaik, benar-benar terbaik ini guys. Suatu saat pengen kesini lagi nih, jelas. Danau Toba, kawasan Silalahi, Desa Silalahi, Kabupaten Dairi. Para penduduk sedang berladang. Cuaca mendung saja pemandangannya sekeren ini guys. Silahkan dibayangkan kalau sedang cerah dengan langitnya yang membiru seperti itu. Pasti keren kuadrat. Ada becak motor teman-teman, bentor. Ada patung ikan. Horas, selamat Desa Silalahi. Oh, baru masuk ini kawasan Desa Silalahi. Rumah adat. Warga sedang berjalan dengan santai. Seperti inilah suasana perkampungan di tepian Danau Toba, wilayah Silalahi. Ini belok kiri atau kanan? Kiri, karena kita mau menuju ke Paropo guys. Itu kalau kanan kemana ya? Desa Silalahi 2. Desa Silalahi 2. Oh, ada 1, 2 gitu ya. Oke lah kalau begitu guys. Ini jalannya sempit. Di kanan kirinya pemukiman warga yang cukup padat. PBB.
Ada apakah gerangan di depan sehingga perjalanan tidak lancar? Ada angkot parkir sembarangan ternyata. Ini nampaknya seperti semacam pasar atau bukan? Kalau orang sini mungkin udah bosen yang lihat Danau Toba. Ya orang setiap hari di belakang rumahnya udah Danau Toba guys. Di belakang rumah orang-orang ini udah Danau Toba. Oh ya pasar guys. Tuh kan Danau Tobanya terlihat. Danau Tobanya sudah terlihat. Udah terlihat dari tadi juga sih sebenarnya. Baik. Kelihatannya sudah meninggalkan daerah yang pasar tadi. Lalu lintasnya mulai lancar. Wow, 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 wow. Rumah ada teman-teman. Jalannya sempit. Kemudian banyak mobil parkir di depan-depan rumah yang halamannya sempit. Masuk akal sih kalau tidak lancar lalu lintasnya. Apakah ini sudah paropo atau masih silalahi? Wow, itu bukit apa namanya? Sepertinya untuk Danau Toba di kawasan ini dimanfaatkan untuk perikanan. Itu tadi terlihat kayak ada keramba-keramba gitu guys. Nah ini dia terlihat mobil parkir di tepi-tepi jalan yang sempit. Jalannya sempit sih, orang parkir juga sembarangan. Jadinya ramai guys. Dari tadi dia sepin sama mobil tadi ya. Setelah dia belok, akhirnya bisa saya dahului guys. Ini kan saya perjalanannya santai-santai aja sih. Kalau niat mendahului juga bisa dari tadi. Cuman pengen noleh-noleh lihat pemandangan alam, lihat suasana perkampungan di sini. Jadinya dia sepin terus sama mobil tadi. Sekarang sudah tidak ada lagi di depan penghalang, bisa lancar perjalanannya. Tapi tetap santai saja. Apa yang mau dikejar? Ini Tongging tidak jauh lagi, jadi tidak perlu ngebut-ngebut. Nanti cari penginapan, lalu jelajah lagi. Kemana coba? Ke air terjun si Piso-Piso guys. Oh masih silalahi. Nanti naruh barang di penginapan, lalu lanjut main ke air terjun si Pisau-Pisau. Wow, 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 wow. Di sebelah kiri perbukitan yang menjulang, yang ditumbuhi rumput-rumput yang terlihat rapi, seperti dirawat. Sementara di sebelah kanan tepian Danau Toba. Ini akan jadi pengalaman yang menyenangkan.
Kemarin waktu lewat Tele juga model-model jalannya seperti ini sih, tapi tetap punya perbedaan. Yang bikin keren yang membedakan sama Danau Tawar ini di sebelah Wow, sini tinggi gini. keren banget guys. Danau Toba kan nggak ada. Danau Tawar. Kita berhenti dulu menikmati pemandangan kayaknya.